Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 62. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Ia dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat penyembah api atau kaum Majusi. Suatu hari Salman menyaksikan hujan lebat mengguyur api abadi yang disembah kaumnya. Salman mulai gundah melihat kenyataan itu. Api itu tidak berdaya tersiram hujan. Lihatlah saudaraku, api itu mati tersiram air hujan. Lalu bagaimana ia bisa menyelamatkan kita? Apa yang kamu bicarakan, Salman? Hati-hati dengan ucapanmu. Kamu bisa dianggap berkhianat kepada kaum kita. Salman merasa ada yang salah dengan api yang disembah kaumnya selama ini. Karena hal tersebut, lantas ia meninggalkan desanya. Ia berkelana mencari jawaban siapakah Tuhan yang sebenarnya. Setelah sekian lama bepergian, tibalah Salman di sebuah kota di negeri Syam. Di sana ia bertemu dengan seorang pendeta. Salman ditanya oleh pendeta perihal tujuannya datang ke negeri Syam. Hai anak muda, apa tujuanmu datang kemari? Aku ingin mencari Tuhanku, wahai pendeta. Lantas, siapa yang selama ini kamu sembah? Aku dulunya kaum Majusi yang menyembah api. Akan tetapi, karena aku menyaksikan sesuatu yang menurutku tidak benar, lalu aku memutuskan untuk meninggalkan desaku. Hal apa yang tidak benar sehingga kamu rela untuk meninggalkan desamu? Suatu ketika ada hujan lebat di desaku. Di situ aku melihat bahwa hujan tersebut mampu memadamkan api yang kami sembah. Karena hal itu, aku mulai ragu dengan Tuhan yang aku sembah. Tidak mungkin Tuhanku akan padam hanya karena sebuah guyuran hujan. Kemudian Salman mulai berguru kepada pendeta tersebut. Sampai suatu hari, pendeta tersebut tertimpa sakit. Lambat laun keadaannya mulai melemah. Salman Al-Farisi merasa sedih. Semakin hari keadaan sang pendeta tak kunjung membaik. Di detik-detik sebelum meninggal, pendeta itu menyarankan Salman untuk pergi ke kota Yasrib. Anakku, pergilah kamu ke kota Yasrib. Kota itu ditumbuhi banyak pohon kurma. Di sana engkau akan berjumpa dengan seorang laki-laki mulia. Seperti apakah ciri-ciri orang tersebut? Di antara kedua pundak laki-laki mulia itu ada tanda kenabian. Baiklah pendeta, aku akan mengikuti saranmu untuk pergi ke kota Yasrib. Sepeninggal sang pendeta, Salman kembali berkelana menuju kota Yasrib. Dalam perjalanan, ia ditangkap oleh sekumpulan orang kabilah dan menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Di sana, Salman diharuskan mengurus kebun kurma milik majikannya. Selama bekerja sebagai budak, Salman sering mendengar perbincangan orang-orang tentang Rasulullah SAW. Perangainya sangat santun dan terpuji. Mendengar hal tersebut, Salman ingin sekali bisa bertemu dengan lelaki mulia tersebut. Tahukah kamu, kemarin aku berjumpa dengan seorang yang begitu santun perangainya. Dia sama sekali tidak mempermalukanku seperti budak. Bagaimana bisa ada seseorang yang seperti itu? Siapa laki-laki tersebut? Orang-orang memanggilnya Muhammad. Muhammad, aku juga pernah berjumpa dengannya. Benar apa yang telah kau sampaikan. Dia begitu terpuji akhlaknya. Suatu ketika, Salman berkesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Salman memberinya kurma. Tuan, aku mempunyai hadiah untukmu. Terimalah kurma dariku ini. Terima kasih saudaraku. Kurma pemberianmu ini akan aku bagi-bagikan juga kepada sahabat-sahabatku. Suatu hari, seorang sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW dan Salman turut hadir dalam pemakamannya. Rupanya Allah berkehendak menjawab jerih payah Salman yang tengah mencari hidayah. Tiba-tiba selendang yang dipakai Rasulullah SAW terjatuh. Tersingkaplah cap kenabian seperti digambarkan sang pendeta. Hari itu juga Salman langsung menghampiri Rasulullah SAW. Ya Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau adalah utusannya.
Allahu Akbar. Aku bahagia kamu akhirnya menjadi seorang muslim. Setelah menjadi muslim, Salman menebus dirinya kepada majikannya sehingga ia pun merdeka. Salman berhati lembut. Ia sangat merisaukan teman-temannya yang belum memeluk Islam. Ya Rasulullah, bagaimanakah nasib teman-temanku yang belum memeluk Islam? Mereka berada di neraka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah kemudian menghibur kegundahan hati Salman dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 62 menjelaskan bahwa tiap umat pada masa itu yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran para nabi mereka serta beramal solih akan memperoleh ganjaran di sisi Allah. Karena rahmat dan maghfirahnya selalu terbuka untuk seluruh hamba-hambanya. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Baqarah ayat 62. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah: pertama, jangan berputus asa dalam mencari hidayah Allah. Kedua, hendaknya kita beriman kepada Allah, menjalankan segala syariatnya, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Wallahu a'lam bishawab.